Lebih dari 300 guru besar, lembaga dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali paman Gibran Anwar Usman. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Ditunjukin Pak, dibuka boleh? Secara outnya kan bisa dilihat itu. Jadi satu juga nih jumlahnya. Ada daftar nama. Bersikap karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan, karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural, formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna membacakan putusan yang menilai Anwar Usman terbukti melanggar etik berkenaan dengan tindakannya dalam menggelar konferensi pers terkait putusan MKMK. Salah satu poin putusan tersebut adalah mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MKMK berpendapat bahwa hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Hutama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MKMK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Menyatakan, 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkan wartawan senior Aiman Wicaksono dihentikan penyidik Polda Metro Jaya. Kabar itu diketahui Aiman setelah dirinya menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Aiman tiba di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Kedatangan Aiman setelah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang melibatkannya telah dihentikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus tersebut dihentikan usai Aiman menerima surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari penyidik. Kuasa hukum Aiman Wicaksono, Vincentius Mendrova, menyebut SP3 diterbitkan dengan alasan demi hukum. Selain itu, kedatangan Aiman ke Polda Metro Jaya juga untuk mengambil barang sitaan yang telah disita oleh penyidik, termasuk telepon genggamnya. Telepon genggam milik Aiman sendiri telah disita oleh penyidik usai Aiman menjalani pemeriksaan selama 12 jam pada 26 Januari 2024 yang lalu. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan
bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di kepolisian, khususnya penyidik yang sudah memproses perkara sampai sejauh ini. Nah, ini merupakan akhir karena hari ini kami datang ke Polda untuk menindaklanjuti ya terkait dengan surat penghentian penyidikan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tertanggal 27 Maret. Ya, jadi sejak 27 Maret, Mas Aiman, ini perkaranya sudah dihentikan. Halo, selamat sore. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Hari ini bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di samping kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan kecurangan hasil pemilu 2024. Aksi unjuk rasa yang menyampaikan keprihatinannya akan dugaan kecurangan hasil pemilu dilaksanakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa yang mulai berdatangan dari pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi menyampaikan kekecewaannya dengan aksi bakar ban. Pelaksanaan aksi dilakukan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan relawan dari Paslon 01 dan 03, juga aktivis dari GPKR Lintas Agama. Mereka menyampaikan orasi terkait tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Adanya dugaan kecurangan pemilu dan penyalahgunaan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024 membuat proses demokrasi dianggap tak berjalan sebagaimana mestinya. Massa mengimbau kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan dengan adil.